yang ini perawatan lama, bisa kita lihat akarnya sudah cukup panjang dan merambat kuat, menjalar kuat di dalam pot. Dan hasilnya lumayan, potnya subur banget. Spike pun rajin berbunga. Ini spike baru, ini tangkai bunga yang lama sudah habis bunganya. Kita akan bagikan caranya ya. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana menanam anggrek dengan metode yang unik, metode tanam terbalik seperti ini. Dan ini kelebihannya bisa menghindari busuk pucuk ataupun busuk daun. Jadi lebih aman, lebih terhindar dari busuk pada bagian pucuk atau pada bagian daun. Karena pada penanaman konvensional, pada umumnya menanam anggrek secara berdiri seperti ini, ketika kelembaban tidak terjaga, kelembaban terlalu tinggi, maka ada endapan air yang tergenang di bagian sela-sela daun seperti ini. Dan itu bisa menyebabkan busuk pada area pucuk ataupun bagian daun yang lainnya. Dengan cara penanaman seperti ini, kalian bisa terhindar dari resiko busuk pada bagian batang, pucuk ataupun daun. Dan juga pertumbuhannya bagus. Untuk yang ini perawatan lama, bisa kita lihat akarnya sudah cukup panjang dan merambat kuat, menjalar kuat di dalam pot. Dan hasilnya lumayan, potnya subur banget. Spike pun rajin berbunga. Ini spike baru, ini tangkai bunga yang lama sudah habis bunganya. Kita akan bagikan caranya ya. Yang pertama tentu saja dengan cara menekan tombol like and tombol subscribe. Dan kita lanjutkan ke cara penanaman. Bagaimana cara menanam anggrek dari anggrek yang biasa ditanam secara konvensional ke cara penanaman seperti ini. Kita langsung lanjut ke cara penanamannya. Dan inilah salah satu kelemahan pada penanaman secara berdiri seperti ini. Untuk yang ini awalnya busuk bagian pucuk. Bagian pucuknya busuk di sini. Kemudian tumbuh tunas baru. Dan setelah tumbuh tunas baru berdaun banyak dan kemudian busuk lagi di bagian daunnya. Karena memang kelembaban terlalu tinggi. Pada kondisi seperti ini mudah banget busuknya. Sehingga nantinya akan saya repotin juga secara terbalik, penanaman secara terbalik di dalam pot. Jika kita menanamnya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi masih kecil, tentu saja sangat mudah. Kita tinggal masukkan aja ke salah satu lubang di bagian bawah. Tapi jika kita menanamnya dalam kondisi plain yang sudah besar seperti ini, tentu saja harus diberi lubang tambahan yang lebih besar agar memudahkan memasukkan bagian akar ke dalam pot yang ini. Nah, nanti kita cari dulu lubang yang paling bawah seperti ini. Kita tambahkan lubang yang lebih besar. Kita pecahkan sebagian pot dan tentu saja harus dekat dengan lubang ini ya, agar tidak pecah secara keseluruhan. Nah, seperti ini aja. Sudah mulai berlubang cukup besar. Jika tidak dekat dengan lubang ini, biasanya pecah secara keseluruhan. Yang kita butuhkan hanya sedikit seperti ini. Jangan lupa diberi tali agar lebih memudahkan kita dalam menggantungnya. Sebelum kita isi dengan media tanam, beri tali gantungan dulu. Sebelum kita isi dengan media tanam, berikan tali dulu agar lebih mudah tentunya. Jika nanti sudah diisi dengan media tanam akan sulit mengikat talinya. Nah, sudah seperti ini. Tinggal kita bongkar plan yang akan kita repotting. Jika ada akar yang sudah tidak aktif atau sudah mengering, dipotong aja, dibuang aja agar lebih bagus pertumbuhannya. Tapi jika akarnya masih bagus seperti ini, tidak usah dipotong, biarkan aja. Setelah seperti ini, kita masukkan secara hati-hati ke dalam pot melalui lubang yang sudah kita perbesar di awal. Tinggal tambahkan media tanam. Dengan cara seperti ini lebih aman, lebih terhindar dari busuk, terutama busuk bagian daun dan juga bagian pucuk yang tentu saja sangat merugikan untuk penghobi anggrek, apalagi untuk busuk bagian batang atau pucuk yang akhirnya bisa seperti ini. Potnya tidak kembali tumbuh pada bagian batang utama dan tumbuh lagi dari samping. Masih bisa tertolong, cuman memang waktunya cukup lama untuk pemulihannya.
Jika nantinya akar yang lain merambat di luar media tanam, itu tidak masalah. Itu bisa membantu menjaga sirkulasi udara agar tetap bagus. Tapi dengan cara seperti ini kita juga bisa tetap menjaga kelembaban karena ada media tanam di bagian tengah seperti ini. Perawatan jauh lebih mudah dan lebih bebas dari busuk daun dan juga busuk batang tentunya. Nah, kita simpan di tempat yang cocok. Tempat yang cocok untuk Phalaenopsis adalah tempat dengan intensitas cahaya matahari yang berkisar 60-70%. Jangan terlalu panas. Dan bisa ditempatkan di luar ruangan untuk seperti ini. Bisa ditempatkan full rain, tapi tidak full matahari. Karena anggrek ini tidak tahan terhadap cahaya matahari secara langsung. Atau bisa juga kita tempatkan di bawah pohon, atau di bawah jendela, atau di bawah kanopi rumah. Tapi jika ditanam di bawah kanopi rumah, setidaknya harus ada sinar yang cukup ya, penyinaran yang cukup, walaupun tidak terkena sinar cahaya matahari langsung, tapi cukup terang agar fotosintesisnya berjalan dengan lancar. Kita simpan di tempat semula. Setelah kita repotting, kita gantung. Nah, seperti ini, dan tentu saja harus digantung karena metode penanamannya seperti ini. Jadi usahakan digantung. Kelebihannya adalah lebih memudahkan anggrek kita dalam mendapatkan sirkulasi udara yang bagus. Selain menanam di dalam pot gerabah seperti ini, kita juga bisa menanamnya di dalam pot plastik. Cuman untuk pot plastik, pastikan potnya yang berkualitas bagus dan juga awet ya. Pastikan awet. Untuk yang ini sudah lama dan sudah mulai lapuk potnya, intinya akan susah untuk repottingnya. Jadi pastikan potnya yang bagus, yang kuat agar lebih awet, karena usianya bisa tahunan. Kalau untuk anggrek Phalaenopsis bisa sampai 5 tahun sampai 7 tahun untuk kelas anggrek Phalaenopsis. Jadi usahakan potnya yang bagus kalau untuk pot plastik, dan caranya mudah, lebih mudah melubanginya, tinggal memakai solder aja di bagian bawah. Itu lebih mudah dibanding pot gerabah. Cuma untuk pot gerabah tingkat keawetannya lebih bisa diandalkan kalau untuk pot gerabah, dan talinya juga harus kuat ya agar tidak cepat putus. Dan kemudian kita berikan asupan nutrisi ya. Selama 1 minggu atau 2 minggu jangan dulu diberikan pupuk. Kita berikan aja vitamin B1 kalau ada. Atau kalau tidak ada, kita juga bisa memberikan air cucian beras. Nah ini, selain berfungsi sebagai vitamin B1, juga sebagai nutrisi. Dan untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang tidak terbiasa memupuk tanaman anggrek dengan pupuk kimia, bisa menggunakan air cucian beras seperti ini. Jika tidak ada air cucian beras, bisa kita tambahkan 1 sendok makan ke dalam 1 gelas yang cukup besar ya. Ini ukuran 400-500 ml. Campurkan seperti ini aja, lalu kita siram ke media tanam. 1 gelas seperti ini cukup untuk 4 tanaman. Siram bagian airnya aja. Untuk berasnya jangan disiramkan, jangan disertakan ke media tanam. Khawatirnya nanti ada penumpukan bahan organik yang terlalu banyak di sini di media tanam, dan bisa menyebabkan datangnya serangga ataupun bakteri ataupun jamur dan yang lainnya. Jadi cukup berisiko bagi kesehatan anggrek kita. Jadi sebaiknya pakai airnya aja. Kalau yang terbiasa mencuci beras atau yang biasa masak beras, pakai air cucian beras bagian atasnya aja yang beningnya. Siramkan ke tanaman seperti ini setiap 1 minggu sekali. Dan ketika kita menyiram anggrek, tentu saja jangan dibarengkan dengan ini, nanti terbilas. Jadi ketika kita mau memupuk, jangan dulu disiram, atau jangan disiram setelah dipupuk, disiram di hari berikutnya, atau tergantung kondisi media tanam. Jika media tanam memakai sphagnum moss seperti ini kan cukup bagus dalam menyerap air. Jadi penyiraman bisa 3 hari sekali atau 4 hari sekali, tergantung kondisi media tanam. Jadi untuk penyiraman tidak ada patokan harinya, dicek aja kondisi media tanam. Kalau udah agak kering baru siram, tapi kalau masih becek jangan disiram. Kalau memakai media tanam seperti arang seperti ini, tentu saja harus disiram setiap hari. Kurang lebih seperti itu cara perawatan dan cara penanamannya. Dan yang lainnya silahkan ditulis di kolom komentar. Dan juga untuk pembungaan jangan khawatir, tanpa pupuk kimia pun, hanya menggunakan ini air cucian beras atau air rendaman beras, ini sudah cukup untuk memberikan nutrisi ke anggrek yang kita tanam. Jadi tidak usah
yang sulit kalau mau menanam anggrek, apalagi untuk teman-teman yang berada di rumah untuk skala rumahan. Cara seperti ini lebih efektif, lebih mudah, dan untuk pupuk cucian beras pun atau air cucian beras pun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Untuk metode ini sebetulnya ada adaptasi dari alam. Untuk anggrek yang tumbuh di alam, hampir semua anggrek Phalaenopsis tumbuh di alam dalam kondisi terbalik seperti ini ya, daunnya ke bawah. Untuk yang seperti ini, selain menanam di pot, pada umumnya menanam di papan pakis seperti ini dengan kondisi daun ke bawah, daun terbalik. Dan ini cocok untuk penanaman semua jenis anggrek, untuk jenis anggrek Phalaenopsis. Pada Phalaenopsis dengan tipe daun yang tebal dan kaku tegak, cukup gagah jika kita tanam berdiri seperti ini. Tapi berbeda dengan Phalaenopsis yang bertipe daunnya lemas, kurang bagus tampilannya jika kita tanam berdiri. Contohnya seperti ini. Ini tipe daunnya lemas, kalau ditanam berdiri seperti ini kurang bagus, jadi lebih cocok jika ditanam terbalik seperti ini. Dan juga yang penting adalah menjaga agar tanamannya tidak busuk pada bagian daun ataupun bagian batang. Karena ketika kita menyiram ataupun ketika ada air hujan yang mengenang di sini, di sela-sela daun ini, itu bisa beresiko busuk pada bagian daun ataupun bagian batang. Dan itu yang paling penting. Sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.